sekian kemungkinan kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan. Dan sampailah kita di rumahnya Imelda. Di sana juga kelihatan sepi rumahnya, tapi ada kendaraan di sana. Akhirnya kita panggil-panggil, keluarlah seorang laki-laki dari rumah tersebut. Misi Pak. Dari mana ya? Ada yang di deklarasi rumah ini, Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol ini perihal dengan Imelda, Pak. Imelda. Ada apa dengan Imelda? Ya makanya kita bisa ngobrol. Dia bilang, kalian siapa? Kenapa bawa kamera? Ya udah gue jelasin kita dari mana. Kita dipersilakan masuk ke terasnya. Kita tanya-tanya seputar Imelda dan yang mengejutkannya. Tapi maaf nih Pak, sebelumnya kalau boleh tahu Bapak ini siapanya Imelda? Saya kakaknya. Oh kakaknya. Berarti kalau kakaknya tahu tentang ini dong Imelda juga. Kayak mungkin tentang WO-nya yang dia kerjakan gitu. Aduh gini, pokoknya saya tuh nggak mau tahu lagi ya tentang urusan Imelda. Itu bukan urusan saya lagi. Saya tuh udah nggak mau tahu dengan dia gitu. Jadi saya mohon ya, kalau masa dengan Imelda itu jangan dipot-potin dengan kesinilah gitu loh. Tapi abang kandungnya itu sama sekali tidak mau lagi mengakui Imelda sebagai adik. Alasannya apa? Apa karena benar tingkah lakunya sangat buruk? Apa memang dia yang menjauhkan diri dari keluarganya? Kita juga nggak tahu apa jawabannya. Gini Pak, ini kasihan banget klien saya, uangnya ditipu 100 juta. Imelda janji bakal ngurusin pernikahannya, tapi sekarang tiba-tiba hilang. Malah kita dengar gosip, apa berita itu fakta apa enggak kita nggak tahu, Imelda sudah meninggal dunia. Waduh. Ya pokoknya gini deh. Imelda mau meninggal kayak mau apa, silakan kalian cari di tempat lain aja deh. Kalau perlu di neraka kalian cari di sana sampai ketemu. Maaf nih Pak, kalau saya agak lancang dulu, Bapak kan sebagai kakaknya harusnya. Ya tahu dong kalau Saatnya, emang dia Bang, meninggal. mungkin Iya dia- gitu loh Pak, Ada maksudnya itu kabar. kan adik Bapak gitu loh. Mas Bapak nggak tahu informasi mengenai adiknya sedikit pun gitu loh Pak. Yang cari Imelda itu nggak kalian aja. Ini udah sekian kali saya menemukan masalah seperti ini gitu loh. Pokoknya saya nggak mau tahu urusan dia. Kamu itu kan berhubungan dengan Imelda. Ya udah dengan Imelda, jangan hubungan ke rumah ini. Ya saya cuma mau cari informasi. Saya udah nggak mau tahu, titik. Saya nggak mau tahu. Saya juga cari percuma, gitu ya. Saya ditanya juga, saya tuh udah kalau nggak tahu gitu loh. Gimana kepastian saya nggak tahu. Pokoknya gini, adek kuat semua deh. Saya udah jangan diganggu. Saya tuh banyak urusan. Saya nggak mau ngurus masalah Imelda lagi. Jangan Bapak ini kerjasama sama Imelda, Pak. Hati-hati kamu ngomong ya. Saya ini tidak ada hubungannya lagi dengan Imelda. Saya udah berkali-kali ngomong, apa kamu nggak dengar? Pokoknya gini, Apa sih, Pak? saya ini pokoknya tidak mau tahu lagi dengan Imelda. Kalau mau cari dia, silakan ke belakang sana. Pokoknya titik, saya udah nggak mau lagi hubungan dengan kalian. Pak gini nih Pak, Pak. Udah. Pak, saya cuma punya informasi Imelda Pak. Pak, saya cuma butuh informasi Imelda Pak. Uang saya di bawah hari. Pak, tolong dong Pak. Maksudnya ini kan tugasnya juga belum selesai Pak. Pak, 100 juta saya Pak. Bisa batal nikah. Pak. Aduh, bisa batal nikah. 100 juta gue. Gue gak tahu lagi harus dari biaya kemana. Udah deket banget sama Rifa. Gue tuh udah terlanjur malu, gue udah terlanjur bagi-bagi undangan. Gue harus ngomong apa sama orang-orang gue. Gimana gue gak tahu harus cari kemana lagi. Si Ingrid langsung nangis di situ, jongkok di bawah, kita panggil-panggilin, dia tetap nggak mau keluar. Dia pengen banget menghentikan penyelidikan, tapi gue tetap kasih semangat sama dia, gue tetap kasih support sama dia. Gue bilang, oke, sekarang kita istirahat, kita lanjutkan besok. Akhirnya penyelidikan kita lanjutkan ke hari kedua, ke esok hari. Jiwa muda. Oke, sekarang penyelidikan di hari kedua. Guys, sekarang kita mau kemana? Ya seperti yang gue bilang kemarin, kita harus selidiki Raymond. Sekarang gue telepon aja ya. Ya. Nah di hari kedua gue langsung hubungin Raymond. Karena satu-satunya orang yang bisa memberikan informasi adalah Raymond.
Halo, Raymond, Raymond. Ya. Ini gue Fiona. Oh iya, gue ingat. Oke, kemarin kan gue bilang gue tuh masih sangat butuh bantuan lo. Hari ini kita ketemuan lagi dong, please. Ya udah kita hubungin Raymond, kita janjian di suatu tempat, kita nyampe tempat itu, kita nungguin dia, kita udah makan, udah minum, nungguin dia sampai 2 jaman dia nggak datang-datang. Nah ini udah kelamaan nunggunya nah, dan si Raymond juga gak bakal punya duit 100 juta kali. Ini berdua kok jadi pada pesimis banget sih. Jelas-jelas ya kita tuh udah diputer-puter ya. Satu bilang ya si Melda udah mati. Sedangkan abangnya ngomong aja nggak tahu adanya masih hidup atau udah mati, udah benci banget. Jelas-jelas ya kalau orang mati itu yang paling tahu itu keluarga, kan sahabat. Itu dia sih yang pengen gue cari tahu sampai sekarang. Gue nggak percaya sebenarnya Melda udah meninggal. Ya terus gimana? Sekarang kita mau balik lagi ke rumah abangnya itu. Terus kita tanya-tanya lagi apa kita sogok lagi itu. Sogoknya gimana nih, makamin di mana aja kita nggak tahu kan. Ya, terus gimana lagi? Ya udah voting deh, lo mau lanjutin atau enggak? Cabut gua. Cabut, gue juga cabut. Lo cabut nggak? Gini Terus deh, kenapa gini nggak jangan gini. gini sih, Entar dulu, denger dulu, dengerin gue. Dengerin gue. Orangnya nggak ada gimana? Dengerin sebentar Ya aja. mau ngapain lagi orangnya gimana? Ya udah nggak lama kemudian datanglah Raymond bersama satu orang wanita. Wanita itu siapa yang datang bersama Raymond? Apakah satu komplot mereka juga? Kita juga nggak tahu kan. Kata lo itu si Imelda udah meninggal. Iya. Dan lo tahu informasi itu. Keluarganya aja nggak tahu, lo bisa tahu, hebat banget lo. Sekarang gini gue tanya, enggak. Kalau memang dia udah meninggal, Ya. dia dimakamin di mana? Kalau lu udah ketemu keluarganya, kenapa nggak tanya dia ada di mana? Karena keluarganya juga nggak tahu dia itu udah meninggal apa enggak. Keluarganya aja nggak tahu gimana? Gue yang bukan siapa-siapanya. Buktinya lo yang ngasih tahu ke kita kalau si Imelda itu udah meninggal. Gua tahu bener-bener dari si dia itu karyawannya Imelda. Nggak oke sekarang tadi lo bilang lo mau nolong. Iya. Apa yang mau lo tolong sekarang? Kalau lo Iya cuma deh. bilang ya udah kalau memang udah meninggal ya udah ngapain lo kesini? Ya kesini gua mau kenalin dia. Mau ngapain? Apa urusan sama Siapa? kita? Betty ini WO. Apa urusan sama kita? Dia urusannya siapa? Siapa Betty dia? ini tahu bener Imelda itu emang WO brengsek dan gua nggak tahu apa-apa. Men, Gua dia teman nggak lo. campur urusan ini. Lo diam, dia teman lo, ya. Lo bisa kerja sama dia. Kita nggak tahu kan? Gini deh ya, kalau nanti gua ketemu Imelda, gua bakal kasih tahu kalian. Kalau perlu kita jebak Imelda deh, biar kalian gak nuduh-nuduh gua terus. Dari situ Raymond bilang dia nggak tahu tentang Imelda. Tapi wanita ini yang dia bawa adalah WO yang bagus. Dia ini dulu temannya Imelda. Mungkin dia punya informasi tentang Imelda.